وأصحابي وأزواجي وذرياتي وأهل بيتي أجمعين ثم إلى أرواح أولياء الله في كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى روح الشيخ الإمام أحمد بن محمد بن عبد الله أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Qaddara laka as-sihhata wal marada wal ghina wal faqra wal faraha wal huzna hatta ta'rifahu bi awsafih. Qaddara laka sihhata wal marada, Allah menakdirkan bagi engkau kesehatan. Wal marada, Allah menakdirkan bagi engkau sakit. Wal ghina, Allah menakdirkan kepada engkau kekayaan. Wal faqra, kesusahan, fakir. Wal faraha, kegembiraan. Wal huzna, kesedihan. Itu semua ditakdirkan oleh Allah Ta'ala atas kita, hatta ta'rifahu, sehingga engkau kenal akan Allah, bi awsafihi, dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mempunyai berbagai sifat dan kita dikenalkannya sifat-sifat itu melalui takdir-takdirnya kepada kita. Waktu kita sihat, kita kenal Allah Maha Penyayang. Waktu kita sakit, kita kenal bahwa Allah itu Maha Sewenang-wenang. Demikian pada waktu kita kaya, kita kenal Allah punya sifat kaya. Waktu kita fakir, kita kenal Allah punya sifat Maha berkehendak, gembira, sedih. Jadi semua yang didatangkan Allah kepada kita itu tujuannya agar disikapi dengan mengenali sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sihat melulu, kita kada tahu bahwa Allah itu ada punya sifat lain selain pada kasih sayang. Allah ada punya sifat bijaksana. Dengan sakit ini kita melihat kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sakit kita melihat bahwa Allah Ta'ala itu punya sifat sewinang-winang. Sewinang-winang itu artinya kehendaknya selalu lulus. Sifat sewinang-winang itu bagi Allah adalah kebesaran, bagi kita kehinaan. Kalau kita seorang hamba sewinang-winang, jahat kita. Tapi kalau Allah sewinang-winang, itu meninggikan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Dia adalah Tuhan semesta alam. Qaddara laka sihhata wal marada wal ghina wal faqra wal faraha wal huzna hatta ta'rifahu bi awsafih. Allah telah menakdirkan bagi engkau sihat, sakit, kaya, susah, gembira, sedih, agar kau kenal akan Allah itu dengan segala sifat-sifatnya. Di dalam pensyarahan kitab ini dijelaskan bahwa waktu
kita merenung bahwa kita adalah dhaif, kita lemah, kita mengenal Allah Ta'ala itu maha kuat. Di waktu kita fakir, kita kenal Allah Ta'ala itu maha kaya. Di waktu kita hina, kita kenal Allah Ta'ala itu maha mulia. Di waktu kita lemah, kita kenal Allah Ta'ala itu maha kuasa. Di waktu kita berbuat dosa, kita kenal Allah Ta'ala itu maha pengampun. Nah, jadi semua takdir yang diberikan Allah kepada kita tujuannya untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man sahibaka yawman aw yawmaini walam yara minka naf'a tarakaka wa sahiba ghairaka. Orang yang menemani engkau, sahibak, orang yang mengawani engkau sehari, 2 hari, kalau dia melihat dia dari engkau itu manfaat. Orang mengawani kita sehari, 2 hari, dilihatnya kita ini kalau ada manfaatnya. Bahkan dilihatnya kita ini merugikan inya. Tarakaka, dia tinggalkan engkau. Dia tinggalkan engkau. Ini dikawani sehari sudah, 2 hari kalau ada manfaatnya mengawani ini. Bahkan bila merugikan, tinggalkan orang kita. Wasahiba ghairak, dan dia akan mencari kawan selain engkau. Kita misalnya kawan lawan si Pulan, sehari kita berkawan lawan inya, 2 hari berkawan 2 inya. Tapi kalau ada manfaatnya merugikan maka ada. Esok kita hilang dah, tinggalkan dia lagi. Baik cari kawan yang lain. Wa anta tashabu nafsaka 40 sanah wa lam tara minha naf'a. Sedangkan engkau ini mengawani nafsu engkau sekian puluh tahun dan tidak ada engkau lihat dari nafsu itu manfaatnya. Kita ini mengawani nafsu sekian puluh tahun dah, dan nafsu tidak ada manfaatnya, pasti menyusahkan. Nafsu yang kita turutin ujung-ujungnya malah pahit, ujung-ujungnya maulah pikiran. Nafsu hendak itu turuti, hendak ini turuti, ini ujung-ujungnya malah pahit. Engkau berkawan lawan nafsu engkau sekian puluh tahun dan tidak ada engkau lihat daripada nafsu itu manfaat. Fakullaha, katakan kepada nafsu engkau, irji'i, kembalilah engkau, kembali. Ya nafsu, kembalilah engkau hai nafsu, ila ridha rabbika, kepada keridhaan Tuhan engkau. Talama wafaqtuki bi syahawatik, lama sekali aku mensesuai engkau pada keinginan engkau. Sekian puluh tahun aku selalu menuruti keinginan engkau. Jadi kamu guring aku, jadi kamu makan aku, jadi kamu berjalanan aku, jadi kamu kunyuk aku. Sekian puluh tahun aku turuti engkau. Fatabaddali, berubah engkau, berubah, berganti, gantian macam itu. Fatabaddali, ganti olehmu, ba'dal batalah, sesudah kosong waktu, bil istighfar billah, bekerja dengan Allah. Ganti bang sikap tu nah. Selama ini jam nafsu selalu kuturuti apa nang keinginan engkau. Nah sekarang berubah. Dulunya ujuk-ujuk ke situ kamari, ganti lawan sibuk dengan Allah. Wa ba'dal kalam bisamti, dengan ketujuh bicara, ketujuh pandir, bisamti, ganti dengan diam. Wa ba'dal wuquf bil abwab, sesudah berhenti di pintu-pintu manusia, ganti bil julus, al julusa bil khalwah, duduk dengan khalwat, menyendiri. Wa ba'dal unsi bil makhlukin, sesudah senang, jinak, rami dengan makhluk, ala unsa bil khaliq, jinak dengan Tuhan.
Wa ba'da qurana isu, sesudah kawan-kawan yang jahat, ganti muasyarata ahlil khair wassalah, beserta orang-orang baik, orang-orang saleh. Di nafsu kita ini mesti kita rubah. Kita sudah sekian lawas menuruti apa kehendaknya. Nah sekarang gantian. Dulu ketujuh buang-buang waktu yang tidak berguna, diganti dengan menyibukkan diri dengan Allah. Dengan zikirkah, dengan salawatkah, dengan baca Qur'ankah, dengan muzakarah ilmukah, dengan muzakarah ilmu. Yang dulunya ketujuh bepandir, ganti dengan diam, kecuali berkata-kata yang baik. Dulunya ketujuh duduk-duduk di pintu-pintu makhluk, mengharapkan kasihan makhluk, mengharapkan sanjungan makhluk, mengharapkan perhatian makhluk. Nah, itu diganti al-julusa bil khalwah, duduk menyendiri. Wa ba'dal unsi bil makhlukin, dulunya itu senang dengan makhluk, dulunya rame kumpul-kumpul, rame kungku-kungku. Nah, itu diganti bil al-unsa bil khaliq, jinak dengan makhluk, jinak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bakawanan duduk papandir kada ada manfaat, ada karasaan subuh. Pandir dengan apa kisah politik, kisah olahraga, kisah ekonomi, kisah apa, ada karasaan subuh. Menunjukkan kita jinak dengan makhluk. Begitu kita duduk sorangan di pasahapan, hanya 100 berzikir, asa semalaman sudah. Menunjukkan kita liar dengan Tuhan. Liar dengan Tuhan. Itu mesti diganti. Mesti diganti. Dan dulunya ketujuh kawan-kawan yang kada baik, kawan-kawan yang membuat lupa kepada Allah, itu mesti diganti juga dengan bergaul orang-orang baik, orang-orang yang mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ij'al ahwalaka ala diddi ma kunta alaihi, jadikanlah keadaan engkau atas lalawanan keadaan yang selama ini engkau atasnya. Jadikan keadaan engkau atas lalawanan keadaan yang engkau atas keadaan itu. Ij'al badal sahari fi ma'asiyatillah as-sahara fi ta'atillah. Jadikanlah gantian jaga malam dalam maksiat kepada Allah, gantiannya jaga malam taat kepada Allah. Wa ba'dal iqbal ala ahli dunia, keadaan kita selama ini ketujuh berhadap dengan ahli dunia, al-i'rada anhum, berpaling daripada mereka. Wal iqbal ala Allah, berhadap atas Allah Ta'ala. Wa ba'dal isra' li kalamihim, sudah biasanya mendengar perkataan-perkataan ahli dunia, al-isagha wal istima' li kalamillah azza wa jalla wa zikrih, mendengari kalam-kalam Allah, zikir kepada Allah. Wa ba'dal akli bisyarah wa syahwah, dan dulunya itu makan dengan tamak, rakus dan syahwat, diganti al-aklal kalil, makan yang sedikit, alladhi yu'inuka, yang membantu engkau ala ta'at atas Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang-orang yang sungguh-sungguh di jalan kami pasti akan kami berikan petunjuk dia ke jalan kami. Artinya siapapun yang hendak merubah keadaan, asal sungguh-sungguh, Allah pasti akan menyampaikan kepada yang kita cita-citakan. Tergantung kesungguhannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Asal mau sungguh-sungguh untuk merubah diri, Allah pasti mudahkan untuk itu. Nah, itu dari kita mulainya. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah kadang akan merubah nasib kita, Allah kadang akan merubah jiwa kita, sehingga mereka dulu yang berusaha merubahnya.
Nah, kalau kita sudah ada tekad untuk merubah diri kita, disertai dengan sungguh-sungguh, Allah akan memberikan jalan. Allah akan memberikan jalannya. Asal sungguh-sungguh. Ada istilah manjadda wajada. Siapa sungguh dia akan dapat. Itu umum. Tapi secara khusus dalam urusan agama, siapa sungguh untuk mendapatkan kedudukan yang baik di sisi Allah, Allah pasti akan membantu. Dikisahkan dalam kitab Nihayatul Qurab. Nihayatul Qurab. Satu kisah di mana seorang miskin melamar putri raja. Putri raja melamar rajanya kada zaman ulak karena orang miskin. Menjar raja itu bisa meraih anakku, tapi maharnya larang. Kenapa maharnya wahai raja? Permata yang banyak yang adanya di tengah laut sana. Nah, jam kau mengambil permata itu, silahkan jam melamar mengambil anakku. Nah, jadi si pakir tadi, si orang susah tadi, sungguh datang mencari gayung, tulak ke pinggir pantai, menimba laut. Anak mengambil permata tadi, ditimba laut ke pantai, karena raja anaknya di situ permatanya di dalam lautan. Sungguh siang malam timba laut, boleh pulang bayunya ke laut loh. Di pantai menimba kemana? Timba. Akhirnya Allah lontarkan ketakutan di hati Iwak. Iwak takut. Iwaknya kalau kering laut matian kita. Kalau laut itu timba kering matian kita. Kalau Iwaknya sepakat, kenapa hendak anak permata? Nah, kalau Iwaknya sepakat mengambilkan permata itu ke dalam laut tadi. Nah, diambilkan Iwak permata tuh sampai dibawa ke pesisir. Nah, ini permata yang dicari oleh si pemuda tadi. Modalnya apa? Modalnya sungguh. Nah, jadi Allah tuh memandang kesungguhan. Yang dipandang oleh Allah itu tekad kita. Yang dipandang oleh Allah bukan usaha kita. Ini kesungguhan hamba ini membuahkan gerakan di hati Iwak untuk bersatu mengeluarkan permata tadi. Itu kesungguhannya, bukan gerakannya. Gerakannya kan mungkin. Nah, jadi ini firman Allah, walladzina jahadu bina. Asa orang itu sungguh-sungguh hendak merubah dirinya nang ketujuh maksiat jadi ahli taat. Sungguh-sungguh pasti Allah akan beri jalan. Orang yang selama ini ketujuh bakawan nang kada baik, sungguh-sungguh hendak merubah mencari kawan yang baik, diberi Allah jalan. Asal jahadu bina, sungguh-sungguh. Kesungguhan itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesungguhannya, tekadnya. Kenapa kuduk dimuliakan oleh Allah? Kuduk dimuliakan oleh Allah karena kesungguhan kuduk. Kuduk ini sungguh berusaha mati-matian memadamkan api Nabi Ibrahim. Ibrahim itu kan dinyalai api. Nah, kuduk di tangan meludahi supaya padam. Mana mungkin meludah kuduk memadamkan api. Tapi Tuhan pandang tekad kuduk ini luar biasa. Tekadnya dipandang Tuhan. Allah muliakan kuduk dengan satu hukum haram membunuh kuduk. Nah, cacak tekadnya jahat, meniupi api supaya barau, supaya nyarak api Nabi Ibrahim supaya makin nyarak. Nah, ditiupi oleh cacak. Siapa ada angin cacak meniup itu? Tapi jahat cacak ini, tekadnya jahat. Nah, kesungguhan itu jahat. Hendak membawakan api, menggenali api. Kalau Allah hukum cacak dengan sunat membunuh cacak itu. Nah, dalam tafsir Al-Fakhrur Razi yang dikisahkan itu. Nah, jadi
Kada ada yang mustahil untuk jadi orang baik selama ada sungguh. Beratnya beramal mulai jam 12 sampai pukul 3 berat pana beramal. Namun diberatakan kayak itu pecah kada tagawi itu. Tapi kalau sungguh Allah beri waktu paling berapa hari akan jadi mudah baginya. Pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mau kadanya. Tinggal kita mau kadanya untuk merubah tadi. Ij'al ahwalaka ala diddi ma kunta alaih. Jadikanlah keadaan engkau atas lalawanan keadaan yang selama ini engkau atasnya. Kalau kita kadang merubah sampai mati kita kayak ini dari baik-baiknya. Walaupun kita siang malam menuntut ilmu, siang malam meliti YouTube pengajian, siang malam hadir. Tapi kalau kita kadang ada gerakan untuk merubah diri kita sampai mati kayak ini pun dah. Ada kata rasain yang nyaman tahajud, ada kata rasain yang nyamannya munajat kepada Allah, kada terasai itu sampai mati. Dan yang paling disesali oleh orang yang sudah mati itu adalah kelezatan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mati umur 60 tahun ada pernah merasa nikmatnya munajat kepada Allah. Nah, itu paling disesali. Dan itu bisa kita dapat kalau kita sungguh. Kita gerahkan diri kita sungguh, Allah pasti akan lanahdiyannahum. Itu sumpah Allah, lamul qasam. Allah tuh kada bersumpah kan sudah dipercaya. Allah kada bersumpah pun dipercaya, apalagi Allah bersumpah. Ini bersumpah walladzina jahadu fina, orang-orang yang sungguh-sungguh untuk mencapai kedudukan tinggi pada kami, lanahdiyannahum. La tulang sumpah. Nah, Tuhan bersumpah. Kada bersumpah ke Tuhan itu sudah nyata terjadi. Apa ke Tuhan? Apalagi Tuhan bersumpah. Nah, jadi kembali kepada kita. Nah, nak merubah nasib, rubah. Allah pasti akan memberikan kekuatan untuk itu. Tergantung himmahnya, tergantung kesungguhannya. Inna ma'asallah man lam ya'rif iqabah. Hanya saja orang yang maksiat kepada Allah, orang yang tidak kenal siksa Allah. Wa inna ma taraka ta'atah, hanya saja meninggalkan taat kepada Allah, man lam ya'rif sawabah, orang yang tidak kenal pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Falawit talau ala azabin nar, jikalau mereka itu melihat azab neraka, lama ghafalu, niscaya mereka tidak lupa kepada Allah. Wala bittalau ala ma'adallahu li ahlil jannah, jikalau mereka melihat apa yang Allah sediakan bagi orang-orang surga, lama tarakuha tarafat ain, niscaya mereka tidak akan meninggalkan taat itu sekejap mata juga pun. Idza sahibta abna ad-dunya jazabuka ilaiha, wa idza sahibta abna al-akhirah jazabuka ila Allah Ta'ala. Bila engkau bersahabat dengan orang-orang dunia, mereka akan menarik engkau kepada dunia. Bila mana engkau bersahabat kepada orang-orang yang cinta akhirat, mereka akan menarik engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Rasulullah SAW, al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu menuruti agama kawannya. Ada jauh beda. La tas'al anil mar'i was'al an khalilih. Itu ada istilah yang dikatakan ulama. La tas'al anil mar'i, jangan kau tanya tentang seseorang. Kayak apa sih anu tuh, baiklah orangnya, jangan kayak itu. Si anu tuh paamal lah orangnya, jangan kayak itu. Cukup takuni si anu tuh siapa kawannya. Nah ya sudah tuh. Bila kawannya orang paamal, kada jauh kada itu juga. Bila kawannya orang katuju ilmu, kada jauh juga. Bila kawannya katuju permainan, kada jauh kada juga. Jadi jangan bertakwa orang tuh kayak apa, cukup takuni kawannya. Was'alan khalil.
Falyanzur ahadukum may yukhalil, hendaklah memandang salah seorang kamu, memikirkan salah seorang kamu, may yukhalil, orang yang dijadikan teman. Nak masuk 4 grup WA. Lihat di grup ini memanfaatkan dah. Pada orang tampung ada gunanya. Nah, jadi ini termasuk khullah, kawan. Falyanzur ahadukum may yukhalil. Tengok olehmu, pikirkan olehmu siapa orang yang kau gabungi, yang kau masuki, yang kau kawani. Tengok. Kama takhtaru li nafsika al-ma'akil at-tayyibah allati la darara fiha, sebagaimana kau pilih untuk nafsu engkau makanan-makanan baik yang tidak ada mudarat padanya. Kalau soal makan kita berpilih, makan ini apa bahayanya, makan ini ini asam urat, makan ini apa naik darah tinggi, makan ini apa ini, kita berpilih soal makan. Kalau pernah sakit kena awak, wazaujatal hasanah litatazawwajaha, engkau pilih pasangan yang baik agar kau kawini dia. Napa kadzalik la tuwadid illa may yu'arrifuka at-tariq ila Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seperti demikian jangan kau berkawan, apalagi berkasih-kasihan, kecuali orang yang bisa mengenalkan kepada engkau jalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita berkawan, tapi kawan ini bisa membimbing kita ke jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Sekurang-kurangnya mengkata kau membimbing kita, kawan yang mendorong kita berbuat baik, dan kawan yang bisa menunjukkan kepada kita tentang salah dan aib diri kita. Di tingkatan kawan yang paling tinggi itu kawan yang bisa membimbing kita ke jalan Allah. Hanya itu kada berisi itu cari kawan yang bisa menunjukkan kepada kita aib dan salah kita. Itu paling di bawah. Ini bawah. Orang melajari membimbing kepada jalan Tuhan kayaknya alih mencari kawan. Cari yang nomor 2, kawan yang mau madahkan aku, salahnya aku. Kawan yang mau madahkan doa aku, aibnya aku. Nah, itu kawan yang menyelamatkan. Fakadzalika la tuwajid illa may yu'arrifuka at-tariq ila Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'alam anna laka salasata akhilla, ketahuilah bahwa bagi engkau 3 kawan. Ahaduha al-mal, harta kawan kita. Baju, kalau dipisahan kita rupiah, kacamata, jam tangan, harta. Tabkiduhu indal maut, kau akan kehilangan dia ketika mati. Ketika mati, kehilangan itu. Baju diambil orang, jam diambil orang, kacamata diambil orang, habis semua diambil orang. Gigi palsu di rumah amas diambil orang juga. Tafkiduhu indal maut. Wasani al-iyal, yang ketiga anak bini, cucu, buyut. Yatrukunaka indal qabr, dia meninggalkan engkau di sisi kubur. Wasalis, yang ketiga amaluka, amal engkau, baik jahat. La yufariquka abada, tidak akan pisah engkau selama-lamanya. Dalam syarahnya disebutkan an Atha bin Yasar qal iza wudi'a al-mayyit bi lahdihi fa awwalu syai'in ya'ti 'amaluhu fayadribu bakhidahu shimal fayaqulu ana 'amalu. Bila mayit diletakkan di lubang lahat, awal yang datang kepada mayit itu adalah amal. Amal pertama datang. Dia pukul paha kita. Ana amaluk, aku amal engkau. Baik-baik dan jahat-jahat. Fayaqulu jarsil yang dalam kubur, aina ahli wa waladi wa ashirati wa makhawwalani Allah Ta'ala. Mana anakku, mana biniku, mana harta-hartaku. Fayaqulu jarsil amal tadi, tarakta ahlaka, engkau telah meninggalkan anak bini engkau. Wa ashirataka, pula engkau. Wa ma khawwalakallahu wala dharik, harta-harta engkau tinggalkan semuanya. Falam yadkhul ma'aka ghairi, tidak ada yang masuk ke sini selain aku, ujar amal.
Bayakulu ujar si mayit di kubur, ya laitani, ya laitani, jakanya aku dulu asartuka ala ahli wa waladi wa ashirati, jakanya dulu aku lebih mengutamakan engkau daripada mereka itu. Engkau ternyata setia sampai ke kubur, tetap mengiringi anak-anak kurang selama ini kusayangi, harta yang ku pelihara, ternyata kada umpat ke dalam kubur. Ikam amal selama ini ku sia-siakan, ikam ternyata yang masuk ke dalam kubur, yang sampai ke sini. Itu semua disesali oleh manusia. Ya laitani. Fashab man yadkhulu ma'aka qabraka wa ta'nisu bih. Kawani orang yang masuk beserta engkau ke kubur engkau dan yang engkau jinak dengannya. Apa? Quran, kawani Quran. Salawat, kawani salawat. Kalau kita makan 3 kali sehari, pagi, siang, malam, salawat pun jangan kurang pada pagi, siang, malam. Zikir, karena ini yang bujur-bujur setia mengawani kita sampai masuk ke dalam kubur. Fashab may yadkhulu ma'aka faqabaraka wa ta'nisu bih. Kawanilah orang yang beserta engkau dalam kubur engkau dan engkau senang jinak dengannya. Apal akil, orang yang berakal, man aqala anillahi ta'ala, orang yang paham tentang Allah, awamirahu, suruhan-suruhannya, wa nawahiyahu, dan larangan-larangannya. Nah, jadi dari kesimpulannya bahwa pengarang kitab ini menyuruh kita untuk mengubah situasi keadaan diri. Harus jadi orang yang selama ini menuruti kehendak nafsu, nah sekarang nafsu mesti kita tunduk kepada kebaikan. Dan itu dijamin, dipastikan, diyakinkan dengan sumpah oleh Allah Ta'ala kepada siapa-siapa yang mau akan kami beri Tuhan. Lanahdiyannahum subulana. Tuhan gak ada pernah menjamin siapa bercari sugih. Di Quran ada. Siapa berusaha sugih ada. Siapa yang berobat sihat ada. Tapi kalau siapa-siapa yang ingin dekat denganku ya Tuhan, lanahdiyannahum, pasti akan aku dekatkan dia kepadaku. Nah, ini satu-satunya janji Tuhan yang disertai dengan sumpah. Siapa-siapa yang mau dekat dengan aku, pasti akan aku dekatkan dia denganku. Akan aku rubah keadaan-keadaannya menjadi keadaan yang lebih baik. La takun ju'aliyya farasiyya. Nah, ke situ dulu.